sempat surut, genangan banjir di Kudus, Jawa Tengah hari ini kembali naik 10 hingga 30 cm. Hal ini disebabkan hujan mengguyur wilayah hulu. Salah satu daerah yang ketinggian banjirnya naik lagi adalah Desta Setro Kalangan, Kaliwungun. Sebelumnya ketinggian air mulai surut namun kembali naik karena hujan kembali mengguyur wilayah Kudus dan sekitarnya. Banjir yang menggenangi 5 kecamatan di Kabupaten Kudus mengakibatkan puluhan ribu rumah warga tergenang banjir. Hampir 1.000 warga mengungsi di 9 titik pengungsian. 8 hari terendam banjir, saudara, sejumlah sekolah di Kudus, Jawa Tengah terpaksa meniadakan aktivitas belajar untuk sementara waktu. Aktivitas diganti dengan belajar daring. Sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengurangi genangan banjir, salah satunya dengan memasang mesin pompa. Dari data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, tercatat ada 14 SD dan 2 SMP yang tergenang banjir. Ada diganti di rumah Darling. Oke. Ini ketinggian air berapa Pak di sekolah ini? Kurang lebih 30 sentinan, Mas. Upaya untuk mengurangi genangan ini yang dilakukan apa Pak? Dilakukan pemompaan air, Mas. Pemompaan ya, pembuangan keluar dan penambahan gorong-gorong yang ada ditambah semua. Tapi sejauh ini efektif nggak Pak? Tidak efektif karena di sekitarnya banyak air. Ya, lebih tinggi jadinya kalau disedot malah masuk ke lokasi SMP. Kita perbarui informasi dari Kudus, Jawa Tengah, saudara, dengan Yuwan Miftahudin di daerah lokasi banjir. Selamat siang, Yuwan. Wilayah mana saja yang masih terendam banjir dan sudah berapa hari banjir melanda wilayah itu? Yuwan, Anda bisa dengar suara saya? Yuwan, bagaimana situasi terkini di sana? Wilayah mana saja yang masih terendam banjir, Yuwan? Dan sudah berapa lama banjir melanda? Ya, hingga hari ini Mercy dan saudara, di wilayah Kabupaten Kudus masih terdapat lebih dari 20 desa, 5 kecamatan yang tergenang banjir. 5 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mejobo, Jekulo, Jati, Undaan, dan Kaliwungu. Ketinggian air di wilayah masih bervariasi antara 20 sampai 50 cm. Beberapa waktu lalu sempat banjir ini surut, namun pagi tadi ini air kembali naik karena curah hujan kembali turun pada semalam. Tidak hanya merendam puluhan ribu rumah warga, banjir ini juga telah mengganggu fasilitas umum seperti terminal, kemudian jalan. Di beberapa titik jalan Pantura ini juga tergenang banjir. Selain itu juga di fasilitas sekolah. Ada setidaknya 40 sekolah dasar yang saat ini terdampak banjir dan 2 sekolah menengah pertama yang mulai libur semester kemarin hingga hari ini belum bisa memasukkan siswanya. Akhirnya karena ketinggian air di sekolah ini masih antara 10 sampai 30 cm. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk sekolah-sekolah yang masih terendam banjir ini untuk proses belajar mengajarnya akhirnya dialihkan secara online. Jadi tidak ada aktivitas belajar di sekolah sejak libur semester kemarin hingga hari ini, memasuki hari ke-8 banjir yang menggenang di Kabupaten Kudus. Seperti itu, Mercy. Masih ada 5 kecamatan yang tergenang banjir masih belum surut. Yuwan, apakah ini memang menjadi tempat yang sudah langganan banjir atau seperti apa? Iya, Mercy, perlu diketahui bahwa banjir yang terjadi di 5 kecamatan ini memang bukan kali ini terjadi. Ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Memang selain intensitas hujan yang tinggi, banjir ini juga disebabkan karena aliran sungai pembuang atau sungai Wulan ini sudah terjadi sedimentasi yang cukup parah, sehingga ketika volume air ini naik, ini tidak bisa menampung air yang keluar atau yang menggenang di Kabupaten Kudus. Kondisi ini belum disikapi oleh pemerintah pusat, artinya dengan melakukan normalisasi sungai tersebut, sehingga
genangan banjir ini terus berulang dan kembali merendam puluhan ribu rumah warga. Seperti itu, Mercy. Ini bukan kali pertama, tetapi sudah pernah terjadi sebelumnya dan belum ada langkah lebih lanjut lagi dari pihak pemerintah setempat, Yuan? Ya, untuk pemerintah daerah, upaya untuk mengurangi genangan ini sebenarnya sudah dilakukan. Di antaranya dengan memasang pompa polder maupun meminta bantuan pompa portable untuk ditempatkan di titik-titik yang terjadi genangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi genangan yang terjadi di 5 kecamatan tersebut. Namun karena volumenya hanya bisa mengeluarkan air 5.000 liter per detik, ini belum berimbang dengan volume jumlah air yang masuk. Artinya upaya tersebut belum signifikan, apalagi ketika itu tidak didukung dengan cuaca yang baik. Seperti pada hari ini tadi, genangan yang sempat turun sampai 30 cm ini kembali naik sampai 20 cm. Itu karena semalam Kudus kembali diguyur hujan dan wilayah hulu juga aliran airnya masih tinggi. Seperti itu, Mercy. Sepekan banjir melanda 5 kecamatan di wilayah Kudus dan juga masih belum surut. Terima kasih Yuan Miftahudin, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah.